Tempat yang tepat untuk berbagi. Kan relationship status. In relationship. Mari ngono in marriage. Engage kan ngono. Tapi nek generasi terkini iku nek main Facebook jari ketuaan. Arek-arek sing lulusan SD. Iki Iya. sempat tak takoni. Kamu punya akun media sosial apa? Yang jelas kamu punya satu IG ya, jelas. TikTok ya, jelas. Terus Marino kalau YouTube dia nggak sadar bahwa ketika punya Google account, Ya, account kudu dia punya. Iya. Dia nggak sadar. Makanya butuh pelajaran. Terus satu lagi, kamu punya Facebook? Itu angkatan mama saya, Pak. Padahal sebenarnya sama saja toh fungsinya. Sama, malah lek ngomong saiki Facebook iku sosial media sing paling medeni kan musuhne. Karena transaksi Range-nya segitu gede. Jarak range penggunanya itu loh. Panjang banget. Tambah Berbagai ngomongin umur. sosial media kita tambah kekambahan. tapi karena materinya belum ada yang masuk. Walah. Gak apa-apa untuk pengetahuan saya dan teman-teman mungkin. Jadi banyak sih yang bertanya kayak sosmed itu dodolan tuh kok endi sih? Duitnya kok sampai sak mono kayak orang percaya terus gimana dia menggaji karyawan dan lain-lain. Dodolan data. Gak enak. Tutup pakai data lo ya. Iya, gak enak lah. Iki soalnya yang sosmed. Iya, kita di sosmed. Masa ya aku buka nang kene ojo. Engko jombul. Enggak di banned tahu dhewe. Iya. Tapi untungnya ngomong Jawa ya. Iya. Algoritmane mbo. Semoga ojo ono algoritma Jawa. Rosmala Hidayat, tas iso gabung Gus. Nggih, Monggo. monggo pinara. Mungkin Rosmala Hidayat ada cerita yang belum di-sharing ke teman-teman. Monggo. Ya, si aku jek penasaran ambek. DM memang. Iya. Oh, wis metu paling. Mangane gak ero kalau kita minta ono DM ulang. Iya. Tapi emang sempat komen kok setelah kita ngomong DM ke tempat lain. Oh, sempat komen lagi. JSID sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Bisa sharing-sharing cerita atau komen terhadap komen-komen sebelumnya. Ya. Kalau baru Bulet banget tuh. kalau baru bergabung Boleh komen terhadap komen-komen Komen sebelumnya. sebelumnya. Kan bisa scroll kalau komen. yang sudah terkomeni sebenarnya. Kan itu pendapat kita, komen kita, pendapat kita atas komenan orang lain. Dan kita butuh komenan orang lain untuk yang tidak sama dengan pendapat kita atas komenan orang lain lagi. Betul. Cek bulet. Cek gak dead air hasil ini. Iya, jadi ini upaya seorang host, broadcaster untuk tidak dead air itu akhirnya bahasnya gelawambyang ya. Oh enggak. Masih bahas Facebook emang kan gak kelambiar emang. Iya, tapi kan Ono sisi positif. ya kabeh ae apa sih sing saiki gak ono positifnya aku takon. Ono orang yang pakai mindset negativity, gak ono positif plus. Ya, tapi sebenarnya positif urip. Negatif mati ya. Loh lah iya, ketika seseorang punya mindset tertentu tentang negativity atau apa, tapi dia kan positif hidup. Kalau dia nggak hidup ya apa tuh mindset? Lah mindsetnya dia kan. Loh lah iya, ketika mindset itu digunakan berarti kan dia hidup. Iku mang sisi dilihat dari sisi orang positivity. Aduh, Oh ya, Ya ketarik. Untuk yang bermasalah atau punya masalah, punya cerita, punya apa namanya? Ide, saran dan komen. iya. Silakan di komen di bagian di kolom komentar. Tapi aku dewe gak kaget sih ketika sekarang banyak orang sing berat untuk cerita di kita. Gak kaget. Kenapa? Karena fakta-fakta yang tak omongno iku gak kabeh wong kuat nerimo lho. Iya, karena Ketika orang curhat mau tak tembakno lagi nang dia. Itu fakta. Tapi karena orang Indonesia kebanyakan nerima fakta itu gak siap. iya, termasuk gini, orang yang bukan mindset positivity ya. Kita ngomongin, sampai kan penganut paham positivity toh. Iya, sadili banget. Nah,
ketika melihat sesuatu dari sudut pandang tertentu, orang itu rata-rata fokusnya ke sana. Padahal di baliknya ada sisi positif dari kejadian itu yang tidak misalnya disadari. negatif. Nah, mereka kan ada permasalahan rumah tangga kayak kemarin-kemarin kan. Sampai mereka komen ditembak nomane dari sisi positifnya. Dan yo Mereka nggak sanggup. ya nggak sanggup karena banyak orang itu kadang-kadang nggak butuh solusi, butuh dukungan, Butuh dukungan atas mindsetnya ya. butuh Validasi. butuh validasi. Nah, Wong iki aneh banget dikandani kok wayahe kan jawabanmu ngene. Lek kono wis ngerti jawabane lha apa takon. kalau kamu nggak buka pendapat orang lain, bagaimana kamu bisa komparasi? Ini ada dari Rosmala Hidayat. Cara didik anak laki-laki gimana ya Gus? Yang sesuai ajaran Islam, agak ngeri sama pergaulan sekarang. Anakku sudah usia 10 tahun dan mulai membuat ulah yang Masya Allah buat deg-deg ser. Apa contoh? Contohnya apa Mbak? Karena sebenarnya kita itu masih iki preambule sih, pembukaannya dulu. Kenapa aku bukan orang yang sepakat dengan demokrasi? Aku gak sepakat untuk demokrasi di Indonesia sekarang. Aku malah luwih cocok untuk kepemimpinan sing rada otoriter. Karena orang Indonesia belum siap Untuk demokrasi. Iya. Itu sebabnya kadang kita merasa untuk menjaga anak, kita jangan kasih kebebasan. Semakin dia tahu, nanti dia akan semakin bebas. Semakin dia bebas, maka dia akan cenderung ke negatif. Karena rasa penasaran tadi ya. Ya makanya penasarannya cukupi. Mm-mm. Dan kasih tahu negatif is negatif. Elek itu kayak gimana? Positif itu is positif. Positif itu enaknya kayak gimana? Kalau misalnya kita tahu anak butuh, contoh, aku kenal orang yang secara normal dia butuh perhatian, tapi di lingkungannya ikut perhatian sama dengan belajar, pinter, dan dia untuk melakukan itu susah, tapi dia butuh perhatian. One day dia melakukan kenakalan, dan ternyata Dapat perhatian. kenakalan dapat perhatian. Dia akan melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk mendapatkan perhatian. Yang akhirnya dia melakukan kenakalan. Intinya perhatian nih ngomong ya. Iya. Apapun jalannya, yang jelas dapat perhatian. Karena basic needs perhatian itu. Anak tantrum, ini guru apa-apa ngerti ini tantrum deh. Ya apa caranya sih tak pingin ini gol, kan itu. Dia butuh perhatian. Termasuk anakku yang kecil hari-hari ini. Dia kalau bapaknya datang, ibunya datang dari luar, misalnya habis keluar gitu ya, dia di rumah datang langsung HP, karena untuk mendapat perhatian adalah dengan mencari sesuatu yang apa? Gak disenangi sama orang tuanya. Iya. Terus kemudian tak coba komunikasi dengan baik, tak jak guyon, nopo. Hilang. Ya lali. Karena dia bukan butuh HP-nya, butuh perhatian dari orang tuanya. Mas, iki. Dari Nunanya Lijen. Bener. Bener ngono ta. Mas, nek dia butuh validasi terus gimana ya? Laki-laki butuh validasi seperti apa? Lah, lek butuh validasi kayak ngono ku ya butuh ngerti case-nya dulu. Karena trauma tiap orang berbeda-beda, gak iso digebiak uyah. Karena tiap manusia ku unik. Setiap manusia punya latar belakang masing-masing. Dan dari latar belakang masing-masing akan menunjukkan kecenderungan dia di mana. Contoh, si A, si B, si C suruh lihat film yang sama. Opininya jelas beda. Kau nyerita nama nih? Pasti angle beda-beda.
Ono sing dadi angle teko pojok. Lah ya, walaupun base-nya nanti goals-nya sama ya. Endingnya kok ini. Tapi tiap scene yang diceritakan pasti beda-beda. Mereka akan menceritakan apa yang mereka inginkan. Contoh paling gampang, sampean jajal emak-emak sing nun sewu agak sepuh ya. Sampean wong telu, wong papat atau wong loro lah. Dijak nonton sinetron yang sama, engko nang tengah-tengah lak komene bawa dorok yo-yo-yoan. Walaupun yang dikomeni podo, misalnya ono karakter antagonis pasti dikomentari, tapi komennya beda-beda. Ini Rosmala Hidayat, merokok diam-diam, mencuri uang, sok preman, merasa gagal rasanya. Oh ya gak, sampean gak gagal. Sampean gak gagal untuk mendidik, karena dia wis berhasil sampai umur 10. Banyak orang tua sing ngono iku lho. Gara-gara gudong nutok terus rumah gagal. No. Kalau gagal anak jenengan nggak mungkin sampai sekarang. Dan kalau misalnya dia mencuri uang, dia merokok, dia sedang mendapatkan apa yang dia inginkan di lingkungan di luar. Berarti dia nggak dapat panggung di rumah. Dia dapat validasinya di luar. Makanya dia melakukan itu. Lah pertanyaan nih, sampean dulu tuh mendorong anak jenengan untuk seperti apa? Apakah punya beberapa adik sing asale arek iku anak pertama misal? Iya. Terus mari ngono gelek pintere. Dapat tuh. Anak adik-adik ya wayahe sampean kudu ngene Mas, dadi caca. Mas sampean kudu dituntut. Asale dapat apresiasi sekarang merasa dituntut. Bukan sih dia ajari ngobrol. Ya mereka itu kepingin terlihat dewasa. Rokokan 18 plus toh. Mereka cuma pengen terlihat dewasa. Butuh atensi. Butuh diajak ngomong sebenarnya. Iya, lapo sih. Kamu di luar itu emang dapat apa? Pak, ibu gak ngerti apa sing tak ero. Emang kamu ngerti apa pikiran ibu kok ngomong ibu gak ero? Jangan mikir. Dan biasanya anak laki-laki di umur segitu ya, di umur segitu yang mungkin di umurnya anak sampean itu memang kebanyakan nggak cocok sama opininya mak. Iya. Soalnya untuk ibunya, terus. Ibunya akan komen bla 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 Apapun bla, itu. apapun, tapi yang dia karepno anak bukan seperti itu. Lah makanya untuk mengontrol komenan seorang ibu itu seharusnya dia punya standar emosi. Ojo kabeh dibengokno. Gaya bicara juga, intonasi Iya, ya, intonasi. intonasi. Nah, intonasi itu harus dipakai. Karena Jadi, salah intonasi, wong lanang loh ya logis loh ya. yo Salah persepsi. Dan dari Siti Maisaro, Gus nek istri ngelarang suami gak main game online pripun carane? salah di mana dulu? Kesalahan dari main game online itu. Karena ngomong game online kadang-kadang cowok iku ketika dia nggak bisa menganggap rumahnya adalah suatu taman bermain, dia butuh tetap refreshing. Karena kan banyak cowok yang menganggap rumah tangga adalah tanggung jawab. Ya, beban. Beban, makanya dia butuh refreshing nang game. Betul mana wong lanang sing nganggap yo wis yo iki tanggung jawab, yo taman bermain, yo tanggung jawab. Yo wis dadi siji ngono, gak banyak orang yang bisa. Akhirnya setiap ono bojone sambat apa dhek wis ngek kene metutut ini. Tanggung jawab mana iki? Sing biasanya mbak sebut alis tepung juga. Iya, alisnya tepung, alisnya bertemu ngek ngene iki. Itu. Jadi misalnya tentang game online. Minusnya apa dulu? Apakah game itu tentang menghabiskan uang rumah tangga? Yo gasen. Tapi kalau itu nggak berefek untuk rumah tangga dan setelah main bojomu baik-baik saja, nggak ono sing model emosi atau apa? Ya wis. Mungkin waktu ini kalau misalnya butuh perhatian, obrolin aja lah.
Karena contoh, aku dewe ketika di tongkrongan atau dimanapun di kamar ae sampai bojoku. Ketika gak ono yang diobrolno, ya sekalian HP dewe-dewe. Ya karena gini, kita kadang dalam situasi dead air kan nggak enak loh. Iya. Apalagi ini bukan acara kan itu, bukan acara yang on air kayak hari ini. Iya. Itu di kamar berdua sama pasangan, semarang dead air pak. Lah ya akhirnya nyekel HP toh. Buka obrolan kok tadi ini gak jarene jayus, Iya. sok-sokan. Loh, contoh traumatik kayak gini. Lo kan ada toh. Lah yang iya seperti contoh. itu. Langsung just traumatik. Contoh traumatik kayak iku. Iya. Berarti sama ngomongno kan ono itu. Ada. Lah itu kan traumatik. Heeh. Maksudnya dia belum mencoba ngobrol, tapi judgement bahwasanya iki kok jayus. Lah ini apa? Kan traumatik. Hai. Gak juga sih. Kejadian itu sempat ada Oh loh. di teman-teman. Oh lah iya. Kok gak juga kok kayak aneh sama sing ngalami ngono kok iso ngomong gae ngono lho. Kau enak. Kayak dijudge ngono ya, langsung. Tapi sah-sah saja sih. Iya iyalah apa gak sah. Dari Krestan, Mas pendapatnya nikah durung nunggu mapan. Ya iya. Mapan ukurannya sampai nopo? Kalau Sepakat. kita ngomong langsung iya. Iya. Kok ndang mapan ukurannya beda kok ndangan. Lek ngomong mapan iya. Tapi standarnya mapan nih ya. Lah iya kan, standarisasi nih, misalnya mapan secara ekonomi, oh iya harus. Dan mapan secara ekonomi ku selesai untuk urusan makan. Lah itu mapan. makan hari ini dan hari ini kan. Ya hari ini kan mapan. Lah itu mapan bisa. Misalnya bayaran ulane berarti sak bulan mangan wis beres. Ya wis, mapan. Beres. Dan yang paling penting mapan secara emosional. Itu yang paling penting. Kok mapan secara emosional deh, aku iso ngatur bojo. Sok-sokan mau turun di bojo kok ngatur bojo. Mapan emosional kayak apa? Nah, Mapan secara emosional itu jenengan nggak pernah lost control. Jenengan marah pun tahu kenapa sebab marah dan alasan untuk marah dan tujuan untuk marah. Dan kadar marahnya pun tahu. kurang siji meneh. Latar belakang masalahnya tahu. Cek kayak skripsi, Pak. Nah, iya sebab iku mang. Sebab itu gak rumusan masalah sih. Ngono ta. Iya deng latar belakang. Iya. Ya. Seneng aku. Ya. Karo maca komen soalnya. Mangga. Rosmal Hidayat, anak laki-laki pertama. Nah, mungkin iya. Sekarang baru punya adik. Oh iya, anak masalah berarti. Pengertian tentang adik kurang. Heeh. Sebenarnya dia kalau kepingin ikut, dia harus dapat tanggung jawab juga di rumah. Bukan yang dia akhirnya menjadi sampingan. Iki awakmu gerang, berarti udah selesai urusanmu. Hei, eling. Berarti iki saiki aku tak fokus mrene. Ngerti yo? Bukan gitu. Dia harus dapat role juga di dalam rumah itu. Akhirnya dia dianggap penting. Itu sebabnya kenapa banyak orang-orang yang non sewu nggih, yang jadi tulang punggung anak pertama atau apa, dia gak seaneh-aneh itu. Dia dapat role. Justru kalau jadi anak misalnya anak pertama, kamu pengganti orang tua dalam hal tulang punggung keluarga. Iya maksudnya. Enggak, artinya secara tanggung jawab diserahkan gitu ya. Iku kabotan tapi. Enggak, untuk ketika sudah dewasa terjadi seperti itu. Iya kan kenyataannya ketika wong wis dadi tulang punggung tanggung jawabnya ngerti dhewe. Iya, Jadi mereka secara tidak sadar, secara tidak langsung ketika sudah menginjak dewasa, loh aku ini bagian dari keluarga ini, aku tulang punggungnya. Ya. Berarti kan di masa lalunya ada pembagian tanggung jawab untuk dia, ya. Adiknya lagi sampai yang terkecil. Role itu penting. Heeh. Dan pengertian yang verbal itu penting. Gak iso sing berjalan apa adanya aja enggak. Butuh dijelas no. Nak, kamu sekarang udah umur 10 tahun.
Kamu punya adik. Posisinya kamu adalah anak tertua. Sehingga kamu punya tanggung jawab untuk juga nanti saya delegasikan kayak apa. Dengan Karena kamu tuh bukan produk sampingan.